Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diperhatikan dulu kelasnya sebelum melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita melakukan doa. Siapa ketua kelasnya? Mutiara, silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dewi Halimatus Sadia. Jadi saya adalah guru penyampai materi IPS untuk kelas 8. Ini kelas 8A atau 8B? 8A. Kelas 8A. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang fungsi dan peran kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di masyarakat. Materi ini sangat penting bagi peserta didik sekalian, karena peserta didik sekalian tentunya akan langsung turun ke masyarakat. Nah, di dalam masyarakat itu tentunya banyak lembaga-lembaga di dalamnya, seperti lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Adapun tujuan kompetensi kita pada hari ini adalah agar murid-murid ibu itu dapat mendeskripsikan fungsi dan peran kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di masyarakat. Sebelum memulai materi, ibu akan terlebih dahulu mengabsen Cinta Aulia Situmorang, Mutiara Ramadhani, Revana Aprilia Amna. Saya Bu. Nah, berhubung hari ini semua pada hadir, ibu akan memberikan salah satu gambar kepada murid ibu sekalian. Nah, silakan diperhatikan. Nah, jadi anak ibu, di sini ibu telah menampilkan salah satu gambar lembaga yang ada di sekitar kita. Coba diperhatikan. Sudah? Jadi ini adalah jenis lembaga apa? Lembaga pendidikan. Fungsinya untuk apa? Belajar. Nah, fungsi lainnya? Jadi sini ibu akan menjelaskan biar anak-anak ibu lebih paham mengenai fungsi kelembagaan. Jadi lembaga di dalam masyarakat itu ada banyak ya. Salah satunya itu lembaga sosial di masyarakat. Fungsi dan peran kelembagaan sosial di masyarakat, yang pertama memberi pedoman pada anggota masyarakat. Yang kedua, mengatur dan menjaga kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberi pembinaan kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai serta norma yang berlaku. Yang keempat, sebagai pengendalian sosial dalam bermasyarakat. Yang kelima, memberi teguran lisan yang ditujukan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya ada fungsi dan kelembagaan budaya di masyarakat. Fungsi dari lembaga kebudayaan dalam masyarakat ini, yang pertama, mengembangkan dan melestarikan budaya, seni, ilmu pengetahuan, lingkungan, dan juga pendidikan dalam sebuah masyarakat. Yang kedua, sebagai elemen masyarakat dianggap relatif baik karena memiliki perhatian serta kepedulian terhadap eksistensi dan juga keberlangsungan seni dan budaya. Yang ketiga itu ada fungsi dan peran kelembagaan ekonomi di masyarakat. Nah, fungsi kelembagaan ekonomi di masyarakat ini memberikan suatu pedoman dalam mendapatkan bahan pangan. Bahan pangan ini bahan kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua, memberikan suatu pedoman dalam melakukan sistem barter. Sistem barter ini adalah sistem jual beli antara pedagang dan pembeli. Yang ketiga, memberikan sebuah identitas bagi masyarakat. Yang keempat, memberikan suatu pedoman dalam melakukan harga jual beli. Yang kelima, memberikan suatu pedoman dalam penggunaan tenaga kerja dan pengucapan. Jadi tenaga kerja itu juga harus memiliki etika supaya dia dapat diterima
di lembaga kerjanya tersebut. Yang keempat itu fungsi dan peran kelembagaan politik di masyarakat. Yang pertama itu menjaga keamanan dan integritas masyarakat. Yang kedua melaksanakan kesejahteraan umum. Yang ketiga memelihara ketertiban di dalam wilayahnya. Yang keempat sebagai penentu kepemilikan salah satu kriteria dalam stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini adalah jenjang dalam masyarakat. Jenjang ini bisa didapatkan melalui kepemilikan harta, benda. Pendidikan juga merupakan stratifikasi sosial karena di dalam masyarakat dia yang berhasil, dia yang dipandang, seperti itu. Yang kelima sebagai saluran bagi anggota masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial ke atas. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, Silakan Mutiara. bagaimana cara melakukan teguran lisan yang baik bagi si pelanggaran aturan? Nah, memberikan teguran lisan berarti ini termasuk ke dalam lembaga sosial masyarakat. Sebagai warga masyarakat yang sopan dan santun, melakukan teguran lisan tidak harus keras-keras. Nah, teguran lisan ini seperti anak-anak yang pulangnya di atas jam 10 malam. Nah, siapa yang sering pulang di atas jam segitu? Kalian kan? Jadi di sini adalah peran orang tua. Peran orang tua untuk menegur anak-anaknya sebelum masyarakat luas yang menegurnya. Jika masyarakat yang luas pun menegurnya, dia harus menggunakan kata-kata yang sopan agar tidak menyakiti hati dan perasaan yang ditegur tadi. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Revana. Bagaimana cara memelihara ketertiban dalam masyarakat? Nah, memelihara ketertiban dalam masyarakat berarti ini masuk ke dalam lembaga politik. Nah, melatih menjaga ketertiban itu harus ada sikap saling mengerti, toleransi, dan juga saling menjaga keamanan. Jadi setiap masyarakat itu mempunyai peran untuk Jadi masyarakat itu memiliki peran, semua masyarakat itu memiliki peran untuk menjaga keamanan, ketertiban wilayahnya. Tidak hanya ketertiban wilayahnya, masyarakat juga memiliki peran untuk memelihara keamanan keluarganya. Itu yang lebih utama. Lalu ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan cerita. Bagaimana cara melakukan jual beli yang baik? Nah, berarti ini masuk ke dalam lembaga ekonomi. Untuk melakukan jual beli yang baik, tentunya harus ada barang dan uang yang ditukar. Nah, sebagai seorang pedagang, kita itu harus menghormati pembeli kita selayaknya raja. Dalam artian, jika kita menjual itu, harganya tidak boleh lebih dari harga tetangga kita yang sebelah. Itu dapat mengakibatkan kerusakan daya beli di antara masyarakat. Artinya daya saingnya itu sangat ketat. Jangan merusak harga. Tentunya juga kita harus memiliki akad. Akad ini tidak hanya berlangsung dalam pernikahan ya. Akad ini juga berlangsung dalam kegiatan jual beli. Seperti saya beli gula 1 kilo dengan harga segini, ya saya jual seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jadi setelah yang Ibu sampaikan tadi, apakah anak murid Ibu paham? Paham. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jadi sebenarnya fungsi lembaga sosial dalam masyarakat ini tuh banyak ya, banyak sekali. Makanya murid-murid Ibu itu harus pandai memahami fungsi-fungsi tersebut. Banyak sumber-sumber yang bisa digunakan untuk menggali informasi tersebut. Jangan malas membaca buku. Buku itu tidak harus dalam bentuk nyata. Sekarang kan sudah canggih, bisa menggunakan handphone canggih kalian, smartphone itu bisa digunakan. Jadi untuk minggu depan Ibu itu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jadi kelompoknya itu ada 3 lah ini ya,
3 membahas contoh-contoh dari lembaga sosial itu. Mutiara silakan nanti mencari mengenai contoh dari lembaga pendidikan, Cinta mencari contoh dari lembaga sosial, dan Repa mencari contoh dari lembaga ekonomi. Bisa? Nah, pada hari ini mungkin sampai situ saja materi yang Ibu dapat sampaikan. Untuk minggu depan selain tugas kelompok diharapkan murid-murid Ibu membaca tentang bentuk-bentuk dan sifat dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Apa bisa? Nanti di akhir pertemuan Ibu akan memberikan beberapa soal kepada anak-anak murid Ibu supaya lebih memahami materi tentang pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu kirim soalnya melalui grup WA kita. Apakah dapat dimengerti? Apakah ada yang lagi yang ditanyakan? Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita. Atas segala kekurangan Ibu mohon maaf. Jangan lupa dibaca bukunya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.